Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kita sudah bisa ketemu lagi di titik balik perubahan. Masih di Daily Reflection Dr. David R. Hawkins. Setelah Ahad kemarin kita libur ya. Ini Bang Aswar lagi keluar kota. Baik, sebelum kita awali kelas kita pagi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam mengikuti kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahim. Amin. Bang Aswar, Ya datang kapan Kang? tadi pagi 6:30. Masya Allah. Kamu datanya bikin kelas, ya. Apa-apa. Nanti kan habis ini jam berapa tuh? Jam 10 ya? 10 itu mic. Mic ya. Kita habisin mic dulu ya, sehari 2 kali. Oke, siap. Lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya nggak beli. Ini mananya ini beli. Saya tuh kemarin tuh jalan-jalan. Pas di apa ya, bukan beli Porsche, ditahan di BMW malahan. Ayo beli mas, nanti bisa DP inden 2 tahun. Waduh gimana caranya mau keluar ini ya. Mana KTP-nya. Tahu aja kalau orang nggak punya duit. Itu masih Imam, waduh lama aku ketahan di BMW. Oke lah kita lanjutin ya. Di daily reflection Maret ke-6 gitu ya. Bahwa segala sesuatu di alam ini itu serat terus-menerus. Serat terus-menerus itu apa namanya ya? Membroadcast pola energi yang dapat diidentifikasi dengan frekuensi tertentu yang tetap ada sepanjang waktu dan dapat dibaca oleh mereka yang mengetahui caranya. Setiap kata, perbuatan, dan niat itu menciptakan catatan yang permanen. Setiap pemikiran itu diketahui dan dicatat selamanya. Doa-doa itu dicatat. Getarannya. Tidak ada yang rahasia. Tidak ada yang disembunyikan. Juga jadi pola energi ini itu tidak bisa ditutup. Tidak bisa disembunyikan gitu. Seperti itu. Dan itu kemudian menjadi wilayah publik. Jadi diri kita itu berdiri telanjang di hadapan kehidupan. Bisa dilihat oleh semua orang. Bencinya, cintanya itu bisa dilihat. Jadi pada akhirnya tuh pola kesadaran setiap orang itu memberi memberi pola energi bagi dunia gitu. Seperti itu. Jadi memang kan bahan baku dari semua itu kan kesadaran gitu ya. Ya kesadaran. Jadi kesadaran itu dia merupakan template bagi materi. Dengan memahami ini itu menjadi mudah sebenarnya untuk sukses atau juga mudah untuk jatuh
Karena kalau kamu pindah medan kesadaran, nasibmu pindah. Dan semacam itu. Dan pola kesadaran itu bisa diukur ke belakang gitu. Cuma saya nggak melayani jasa gitu ya. Misalnya Mas Imam, SD kelas 1 itu sebenarnya pola dominannya berapa? SMP itu pola dominannya itu berapa? Bisa dicek, bisa dikalibrasi ke belakang. Bisa dicek. Jadi pada akhirnya tuh gini, kita memahami bahwa dunia ini atau perilaku makhluk hidup itu aja ya. Perilaku makhluk hidup itu adalah perilaku yang didorong atau ditarik oleh medan kesadaran tertentu gitu. Medan kesadaran tertentu. Jadi kita jadi bukan diri kita lah yang membuat medan kesadaran itu. Medan kesadaran itulah yang mengunci diri kita. Kita kan mengira bahwa kita lah yang memilih konteks kesadaran. Bukan. Konteks kesadaran itulah yang mengikat diri kita. Jadi nggak usah merasa bahwa saya yang bertanggung jawab, nggak usah. Itu kan hanya hanya bahasa sosial. Yang bertanggung jawab atas gagalmu, atas suksesmu, itu adalah medan kesadaran. Medan kesadaran. Seperti itu. Bukan kamu. Dan untuk berpindah dari satu medan kesadaran ke medan kesadaran lain, itu hanya dengan keadaan berpengetahuan. Tanpa berpengetahuan, kamu nggak bisa pindah dari satu keadaan ke keadaan lain. Jadi pengetahuan itu juga menciptakan medan kesadaran yang bisa mendorongmu keluar dari satu medan kesadaran ke medan kesadaran yang lain. Seperti itu. Jadi pada akhirnya itu kita ngerti bahwa ya diri kita itu bergerak dari keadaan tidak berpengetahuan terhadap medan kesadaran. Setelah belajar transendensi, nanti keadaannya berubah. Keadaannya berpengetahuan terhadap medan kesadaran itu. Dan ingat-ingat, berpengetahuan atau tidak berpengetahuan itu adalah keadaan gitu. Jadi keadaan berpengetahuan. Jadi kamu bukan sumber pengetahuan itu. Kamu hanya mengalami keadaan berpengetahuan atau tidak berpengetahuan. Berpengetahuan. Kita sebut keadaan berpengetahuan. Seperti itu. Setiap kata, setiap niat itu menciptakan jejak yang permanen, menciptakan tapak kesadaran gitu. Itu aja, kita kan sudah punya istilah tapak kesadaran. Seperti itu. Dari perspektif dimensi ke-6, seluruh perilaku dari perspektif dimensi ke-6, seluruh perilaku adalah peragaan konteks kesadaran tertentu.
konteks kesadaran tertentu oleh diri. Jadi diri itu hanya memperagakan konteks kesadaran tertentu. Dan diri itu bisa memilih memperagakan konteks tinggi, bukan konteks rendah, karena diri sudah berubah keadaannya. Diri berubah keadaannya dari keadaan tidak mengetahui menjadi keadaan mengetahui gitu. Seperti itu. Jadi jangan kita mengira bahwa saya, bukan, ini konteks. Jadi kita pakai kausalitas dimensi ke-6. Jangan bilang ini aku, ini harga diri, konteks kok. Dirimu itu dikuasai konteks tertentu, bukan sebaliknya. Makanya di buku Power Force itu salah satu kesalahan terbesar itu, kesombongan terbesar itu, ketika saya bilang saya tahu. Jadi seolah-olah diri itu yang menguasai konteks. Diri itu hanya berpengetahuan pada konteks itu gitu. Jadi pengetahuan diri itu kemudian memilih kesesuaiannya dengan konteks kesadaran tertentu gitu. Jadi pada akhirnya keberpengetahuanan diri itu dia akan berkesesuaian dengan konteks kesadaran tertentu. Kadang-kadang kan gini, kita sudah merasa sudah berpengetahuan di medan kesadaran tinggi kan. Padahal tuh kalau belum ada perubahan berarti kamu belum berpengetahuan. Karena kalau berpengetahuan di medan kesadaran tinggi, maka medan kesadaran itu akan mendorong kejadian tertentu dalam duniamu gitu. Seperti itu. Jadi ada medan kesadaran D3, D4, D5 sampai D10. Lalu kemudian tuh ada keberpengetahuanan diri terhadap medan kesadaran inilah itu nanti yang akan menjagamu dari medan kesadaran yang rendah. Kenapa? Keberpengetahuanmu itu dia adalah konteks kesadaran tertentu gitu. Jadi hanya dengan berpengetahuanlah kita bisa selamat dari medan-medan kesadaran yang rendah. Jadi nggak bisa itu. Kesadaran ini dia ditipu-tipu. Maksudnya nggak bisa nepotisme. Nggak bisa nepotisme. Jadi pada akhirnya kita melampaui sebuah konteks. Itu karena keadaan diri kita sudah berpengetahuan. Sebelum berpengetahuan, tidak akan keluar dari konteks sebelumnya. Wih, pakai bahasa Inggris aku do nothing, get everything. Apa maksudnya ini? Apa sih Mas Imam? Kok makin canggih kamu sekarang? Apa maksudnya ini? Oke ya. Dan sebenarnya keberpengetahuanan itu kan menciptakan medan kesadaran kan sebenarnya ya. Bedanya Mas Imam 5 tahun yang lalu dengan sekarang itu adalah medan pengetahuan dirinya itu udah berbeda. Medan pengetahuan dirinya itu berbeda. Medan pengetahuan dirinya lah yang melindungi Mas Imam dari medan kesadaran rendah gitu. Makanya ya layak lah menjual kambing satu kandang itu untuk berpengetahuan gitu. Seperti itu. Layak.
Nah, yang repot tuh kalau sudah punya peluang untuk berpengetahuan tapi nggak dipakai, itu bahaya. Ya kan, sudah disediain, dipanggil, ayo belajar, belajar. Gabang, ya masih enak begini. Nah, itu menolak berpengetahuan. Oke, gitu aja ya pagi ini. Intinya tuh seluruh penderitaan yang kita alami, seluruh uh, pengalaman yang kita alami di dunia itu sebenarnya itu ya itu hanya menunjukkan medan kesadaran diri kita, ya. Atau hanya menunjukkan apa namanya medan keberpengetahuanan diri kita terhadap terhadap alam kesadaran. Ini lagi quote dari Mas Imam, menghindari pengetahuan siap-siap bangkrut. Tidak menjalankan ilmu pengetahuan siap-siap rugi. Wah ya gitu dia ya. Ya didengarin ini yang susah dipanggil belajar, yang suka apa belajarnya setahun sekali kayak puasa gitu ya. Seperti itu. Ini ada juga quote dari Ustadz Gilman. Aku foto dulu. Foto dulu, nanti saya kirimin teman saya yang kalau belajar susah gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ansor, terima kasih teman-teman. Jam 10 ya kita ada menuju inti kehidupan. Dan insya Allah nanti malam kita ada kelas Tapping for Healing. Terima kasih. Kita bertemu nanti insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.